Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wal ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'inan Nawawiyah atau terkenal dengan Arba'in Nawawi, biasanya orang mengatakan begitu. Hadis yang ke-6 ya, kita lihat hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu wal haram. Al-hadisu sadisu tawi hadis kang kaping 6 iku al-halalu halal wal haramu lan haram. Hadis yang ke-6 ini menjelaskan tentang halal dan haram. An Abi Abdillah An-Nu'mani ibni Bashir, saking Abi Abdillah An-Nu'mani ibni Bashir, radhiya mugi ngridoni sapa Allahu Gusti Allah, ngridoni anhuma saking Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir. Qala matur sapa Abi Abdillah, sami'tu ngrungu ingsun, ngrungu Rasulullah ing utusane Allah. Rupane Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Nabi, innal halala satemene halal iku bayyinun jelas. Wa innal harama lan satemene haram iku bayyinun jelas. Wa bainahuma lan ing dalem antarane halal lan haram iku mustabihatun iku samar. La ya'lamuhunna kang ora padha ngaweruhi hunna ing mustabihat sapa kathirun wong akeh minan nasi saking manusa. Halal jelas, haram juga jelas. Di antara halal dan haram adalah mustabihat, samar, nggak jelas antara halal dengan haramnya. Yang manusia banyak nggak tahu hal itu. Faman utai sapane wong iku ittaqo iku wedi utawa ngreksa sapa man as-subuhati ing perkara kang samar. Istabro'a mongko dadi bebas sapa man ittaqo lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kepangkatane ikilah mengkono man. Wa man utai sapane wong iku waqa'a tumiba sapa man fis subuhati ing dalam perkara kang samar. Waqa'a mongko tumiba sapa man tumiba fil harami ing dalam perkara kang haram. Barang siapa yang dia takut, tidak berani atas mendekati perkara yang subhat, maka dia akan bebas dari agamanya dan begitu juga dari kepangkatannya. Nah selanjutnya, barang siapa yang mendekati atau dia jatuh dalam kesubhatan, kesamaran, maka dia juga akan jatuh pada hal yang haram. Contohnya karroi kaya wong kang angon mengembala yar'a kang angon sapa roi haulal hima ing kiwa tengene perkara kang den sengker. Perkara kang den sengker yusiku kang mangmak sapa roi ayar ta'a ing arep yen to angon sapa roi fihi ing dalem hima. Sebagaimana orang yang mengembalanya itu di sekitar perkara yang dilarang dan dia mang-mang atas mengembalanya di
sekitar perkara yang dilarang. Ala eling-eling wa inna likulli malikin, saat temene iku tetep kedue saben-saben raja ima utawi anduweni larangan. Ala eling-eling wa inna himallahi, lan saat temene larangane Gusti Allah iku maharimuhu, perkara kang den haramaken Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasati, lan sak temene ing dalem awak mundugotan apa segumpal daging. Idza sholahat nalikane bagus apa mudghah, ya sholaha mongko dadi bagus apa al jasadu apa awak. Kullu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat nalikane rusak apa ikilah mudghah, ya fasada mongko dadi rusak apa al jasadu apa awak. Kullu ya sekabehane jasad. Ala eling-eling wa ya utawi mudghah iku al qalbu ati. Rawan nyritakaken ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang keenam ini menjelaskan tentang halal dan haram. Halal jelas. Contohnya Allah menciptakan telur, ya. Semuanya telur adalah jelas-jelas halalnya, ya. Kecuali telurnya manusia. Dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Allah mengharamkan minum-minum anara umpamanya. Allah mengharamkan zina. Ini jelas-jelas haram. Nah, di antara halal dengan haram gak jelas. Antara mana yang halal, mana yang haram, atau kumpul keduanya antara halal dengan haram, namanya adalah mustabihat. Perkara yang samar, yang mana manusia banyak tidak tahu hal itu atau tidak banyak diketahui tentang hal itu. Nah, contohnya seperti apa sampai terjadi mustabihat? Contoh umpamanya di sini ada makanan. Yang makanan tersebut itu tidak diketahui siapa yang menaruhnya atau milik siapa, nggak tahu. Nah, kemudian makanan tersebut jelas-jelas itu kalau dimakan halal. Contohnya seperti nasi kan halal. Cuma nggak jelas ini milik siapa, ya. Halal apa haram kalau dimakan, maksudnya boleh apa tidak, maksud saya begitu. Nah, ini kalau tidak jelas miliknya siapa lalu kita makan, ini terjadi yang namanya adalah subhat, ya, nggak jelas makanan ini antara itu adalah memang jatuh di situ, ya, atau memang milik orang lain yang ditinggal. Ya, kalau kita makan maka hukumnya adalah subhat. Hanya lagi contohnya lagi umpamanya ada pohon pelem, ya, mangga di tepi jalan, ya, itu kan milik siapa sebenarnya, ya, kemudian kita ambil kita makan karena jatuh, ya. Nah, inilah juga namanya adalah subhat, nggak jelas halal dan haramnya. Kecuali kalau mamanya pohonnya itu pohonnya dirinya sendiri, ya, di tanahnya sendiri, jatuhnya, kemudian kita ambil, kita bersihkan, kita makan, kalau miliknya sendiri ya jelas-jelas halalnya, ya. Yang menjadi permasalahan itu witnya siapa, ini pohonnya siapa, dan buahnya sudah jatuh, kalau nggak dimakan eman-eman, ya, seperti itu ya. Jadi kasusnya kalau seperti itu kita ambil apa kita tinggalkan. Kalau memang jelas-jelas itu tidak tahu, ya,
tidak diketahui siapa yang tahu tentang kebenaran pohon tersebut, maka kalau kita pohon tersebut itu jatuh, kalau jatuh kemudian kita makan, maka itu hukumnya adalah subhat. Karro'i yar'a haulal hima famanittaqo as-subhati istabru'a lidini wa irdihi. Kalau orang itu takut untuk masalah subhat, artinya dia itu menjauhinya, maka dia akan bebas untuk agamanya, ya, kemudian untuk kehormatannya, ya, dia akan terhormat, agamanya juga akan bagus, karena dia menjauhkan dari perkara yang subhat. Yang subhat ada dijauhkan, apalagi yang haram. Wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami. Kalau orang itu kok sudah terlanjur jatuh pada perkara yang subhat, ya maka dia sudah terperangkap dalam keharaman. Nah ini, maka ada qaidah kalau nggak salah itu idastama'a bainal halali wal harami quddimal haram. Jadi kalau ada kumpul antara perkara yang halal dengan yang haram, maka dimulibal haram, ya, maka dimenangkan yang haram. Nah ini seperti ini subhat. Nah, jelas mana yang halal, mana yang haram. Karro'i yar'a haulal hima, sebagaimana orang yang ngembalanya itu di atas sekitar perkara yang tidak diperbolehkan, bumi larangan. Yusiku ayyar ta'afihi, dia itu mang-mang akan mengembala di tempat itu, tempat yang terlarang. Ini nggak boleh mengembala di tanah yang sudah ditembok, sudah dipagar, ya. Kalau ada orang masuk makan di situ, berarti jelas dia adalah melampaui batas. Kalau sudah ada peringatan seperti itu tetap dilanggar, maka dia jatuh kepada perkara yang haram, yang subhat. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu mempunyai perkara yang dilarangnya. Ala wa inna himallahi maharimu. Dan ingatlah sesungguhnya perkara yang dilarang oleh Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghotun, dan ingat sebenarnya di dalam tubuh kita ada mudghah, segumpal daging. Kalau memang itu daging tersebut itu bagus, ya semuanya akan bagus. Akan tetapi kalau semuanya itu kok di dalam mudghah, di dalam segumpal daging itu kok rusak, ya maka segalanya semuanya menjadi rusak. Ala wa ya al-qalbu, ingat bahwasanya mudghah itu adalah hati. Jadi koyo-koyo dalam tubuh kita ini adalah pusatnya itu adalah hati. Kalau dalam hati kita baik, ya jasad kita baik. Sebaliknya kalau hati kita itu kok jelek, naudzubillah min dzalik, ya seluruhnya di dalam jasad kita juga jelek. Jadi orang itu akan dilihatnya itu sebenarnya hatinya. Wah, orang itu baik, berarti karena melihat memang aten-atene apik. Kalau orang Jawa mengatakan wah wong kowe ate-atenane apik, ya. Maka yang disebut itu bukan orangnya, tapi apa? Aten-atenane. Jadi hatinya itu baik, ya. Yang mana dilakukan oleh jasad kita. Sebaliknya kalau wah orang itu bahaya itu, ya. Nah, ini karena apa? Ya karena mudghah tersebut, yaitu hati. Maka kita menjaga hati, nah yang berat. Kembali lagi, hadis yang ke-6 ini adalah membahas tentang masalah halal dan haram. Mana yang halal sudah dijelaskan atau sudah jelas ini kehalalannya,
dan keharamannya sesuatu juga ini loh sudah jelas haramnya. Nah, yang bermasalah adalah di antara halal dengan haram itu adalah ada yang namanya mustabihat, yaitu perkara yang nggak jelas. Artinya nggak jelas tentang halal dengan haramnya, maka sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya adalah subhat. Ya. Jadi wa ammal mustabihat famaknahu annaha laysat biwadihatil halli wal hurmah. Yaitu yang dimaksud di sini maknanya adalah nggak jelas antara kehalalan dan keharamannya. Karena tidak jelas antara halal dengan haramnya, maka hal tersebut adalah hukumnya subhat. Begitu untuk hadis yang keenam ya, bahwasanya halal dengan haram, halalnya sudah jelas ini hukumnya halal, dan haram juga jelas ini loh hukumnya haram. Contoh tadi saya katakan bahwasanya yang namanya nasi jelas-jelas haram halalnya ya, kemudian yang namanya khomer arak itu jelas-jelas haram. Itu maksud yang dimaksud adalah seperti itu pada hadis yang ke-5. Terima kasih. Kita lanjutkan besok. Yang ke-6 ya, hadis yang ke-6 kaitannya dengan halal dengan haram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.